Ja- Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa dimulai Ustadz? Kalau bisa Apa saya... dulu, silahkan. Oh ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robis rohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah karena atas rahmat dan izinnya kita memperoleh kelapangan waktu sehingga bisa hadir pada kajian Majelis Taklim Overseas Mengaji pada hari ini. Salawat dan salam selalu kita lafazkan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, serta para pengikutnya hingga yaumil akhir. Amin. Insya Allah kajian hari ini bertema agar selamat di zaman fitnah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Susilo Hafizahullah. Jika ada pertanyaan dari para jamaah, mohon disampaikan melalui kolom chat dan insya Allah akan kami bacakan pada sesi tanya jawab atau melalui fitur raise hand jika Anda ingin bertanya secara langsung. Terima kasih. Kami persilakan kepada Ustadz Ahmad Susilo untuk memulai kajian dan mohon izin untuk merekam kajian ini. Tafadholi Ustadz. Jazakillahi khairan umum. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita pada siang hari ini diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bisa berjumpa dengan para jamaah dari Overseas Mengaji dan para jamaah yang ikut kajian kita pada siang hari ini. Yang insya Allah tema yang akan kita angkat pada siang hari ini adalah agar kita tidak terkena fitnah. yakni agar kita bisa selamat di zaman yang penuh dengan fitnah ini. Bagaimana caranya? Insya Allah kita akan mengkaji dalam waktu 1 jam ke depan. Setelah itu kita akan memberikan waktu untuk kita berdiskusi, bertanya jawab. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita agar selalu berhati-hati terhadap fitnah. Bahkan kita senantiasa berdoa kepada Allah. Rasul mencontohkan doa di dalam sholatnya. Sesudah sholatnya, beliau senantiasa berlindung dari fitnah. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masihid dajjal, wa min fitnatil qabr.
Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan, dari fitnah kematian, dari fitnah jahatnya Dajjal, dan juga dari fitnah kubur. Kita senantiasa berlindung dari fitnah. Bagaimana agar kita tidak terkena fitnah di zaman yang begitu canggih sekarang ini? Di zaman yang sudah betapa banyak tertimpa fitnah. Bagaimana agar kita selamat? Ada beberapa langkah yang perlu kita amalkan dan kita lakukan. Termasuk ini adalah keharusan dan kewajiban bagi seorang hamba. Agar insya Allah tidak terkena fitnah. Di zaman fitnah seperti ini selamat, tidak sampai terkena fitnah. Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi. Syarat yang utama dan paling pertama adalah memiliki ilmu agama. Insya Allah, orang yang memiliki ilmu agama pasti akan selamat. Kenapa? Karena dengan ilmu seseorang bisa mengetahui mana hak, mana batil, mana salah, mana benar, mana haram, mana halal. Di mana di zaman fitnah sekarang ini banyak orang tidak selamat karena tidak punya ilmu. Sehingga haram dianggap halal, diambil. Buruk dianggap baik, diambil. Bid'ah dianggap sunnah, dijalankan. Apa sebabnya? Tidak berilmu. Manusia ingin meraih dunia wajib dengan ilmu. Untuk akhirat pun sama, wajib dengan ilmu. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari seorang sahabat yang bernama Abdullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilm." Barang siapa yang menginginkan dunia, yakni pengen sukses di dunia, pengen kaya, pengen berhasil, pengen jadi orang yang punya kedudukan dan seterusnya, wajib baginya ilmu. Ilmu apa? Ilmu yang Anda pelajari untuk kehidupan dunia Anda. Ada yang menekuni ilmu kedokteran, silakan. Ada yang menekuni ilmu matematik, ilmu fisika, ilmu biologi, ilmu IT, komputer, silakan. Anda berilmu dengan ilmu itu, Anda bisa meraih dunia. Karena memang siapa yang ingin meraih dunia harus dengan ilmu. Sebaliknya, waman aradal akhirata fa'alaihi bil ilm. Siapa yang menginginkan akhirat juga baginya wajib dengan ilmu. Bukankah orang-orang yang beriman telah Allah ajarkan bukan hanya ingin meraih dunia, tapi dua yang kita ingin raih. Sebagaimana Allah firmankan kepada kita di Al-Baqarah 201, ketika mencirikan tentang sebagian orang beriman setelah menunaikan ibadah haji, mereka berdoa, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan ternyata dalam riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik, inilah doa yang paling banyak Rasulullah meminta kepada Allah. Aktsarud du'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyaqul Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang paling banyak doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mohonkan kepada Allah adalah, wahai Allah Rabb kami, berikan kepada kami di dunia kebaikan, berikan kepada kami di akhirat kebaikan, dan kebaikan akhirat yang paling utama adalah waqina adzabannar, dijauhkan dari azab neraka. Seorang ingin meraih ini pasti akan mengalami fitnah. Akan terjadi fitnah. Fitnah dunia, fitnah kehidupan, fitnah kematian. Belum lagi fitnah tentang bagaimana di dunia zaman sekarang ini, dengan teknologi canggih, dengan gemerlapnya dunia, itu isinya fitnah. Anda tidak akan selamat dari fitnah kalau tidak punya ilmu. Maka kita orang yang beriman insya Allah, menginginkan dunia dan akhirat, itu yang kita inginkan. Bagaimana? Rasul mengatakan, وَمَنْ أَرَادَهُمَا فَعَلَيْهِ بِعِلْمٍ. Siapa yang menginginkan keduanya, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, dan juga supaya masuk surga terhindar dari neraka, wajib dengannya memiliki ilmu. Berarti betapa penting seorang hamba mencari ilmu. Ilmu apa itu? Ilmu untuk menyelamatkan diri kita. Kalau inta ini selamat dan nikmat di dunia, silakan Anda pelajari ilmu dunia. Tapi yakin kita akan selamat di akhirat, dan kita ingin selamat di akhirat, dijauhkan dari neraka, pelajari ilmu agama, karena itulah bekal untuk menuju akhirat kita. Jangan Anda berlaku curang, ingin terhindar dari fitnah, selamat dari fitnah, ternyata Anda hanya sibuk dengan belajar ilmu dunia, tanpa berpikir ada ilmu agama yang wajib Anda miliki.
Tanpa ilmu agama nggak bisa. Ilmu dunia, Anda hanya meraih dunia. Ilmu agama, Anda akan raih dua-duanya. Seorang ahli hikmah berkata, sebuah ilustrasi yang sangat sederhana. Jika Anda menanam padi, pasti akan tumbuh rumput. Pasti akan tumbuh rumput. Rumput liar. Jika dibiarkan, dia akan mengalahkan padi itu sendiri. Siapa yang menanam sayur mayur, atau siapa yang menanam perdu, pohon-pohon semisal cabai, atau pohon-pohon sayuran yang lain, otomatis akan tumbuh rumput. Tanaman-tanaman liar. Otomatis. Tapi siapa yang menanam rumput, siapa yang menanam tanaman liar, rumput-rumputan ilalang, tidak mungkin akan tumbuh padi. Tidak mungkin akan tumbuh pohon-pohon perdu yang berbuah seperti cabai, sayur, mayur, dan yang lainnya. Apa maksudnya di sini? Siapa yang Anda mempelajari ilmu agama, yang Anda beramal ibadah untuk bekal akhirat, maka pasti akan meraih dunia. Pasti akan meraih dunia. Tapi kalau Anda hanya belajar ilmu dunia, berusaha untuk menjadi dunia, menjadi orang yang memiliki dunia, sukses dengan dunia, belum tentu dapat surga, belum tentu dapat akhirat. Subhanallah. Sebuah ilustrasi yang sangat indah. Siapa yang menanam padi, pasti akan ada rumput tumbuh. Siapa yang menanam rumput, nggak mungkin tumbuh padi. Siapa yang menanam ilmu agama, ilmu untuk bekal akhirat, dengan dia taat ibadah, pasti akan dapat dunia. Tapi siapa yang menanam hanya ilmu dunia, nggak bakal dapat akhirat. Inilah pentingnya. Jadi langkah pertama, siapa yang ingin selamat dari fitnah di zaman fitnah ini, hendaklah selalu belajar ilmu agama. Jangan sampai Anda dikalahkan oleh hawa nafsu. Untuk dunia pontang-panting belajar ilmu dunia, sementara untuk meraih agama, keridhaan Allah, Anda tidak paham tentang ilmunya. Kenapa diwajibkan untuk mencari ilmu agama? Sebab seluruh amal perbuatan yang kita kerjakan di dunia, untuk menyelamatkan kita dari fitnah, di zaman yang penuh fitnah, Anda wajib mengamalkan amalan itu dengan ilmu. Sebab kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Surat 17 ayat 36. Surat 17 ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm." Janganlah kamu mengikuti sesuatu. Kamu beramal, kamu berbuat, apapun yang kamu lakukan, tanpa ilmu pengetahuan yang kamu miliki. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Kenapa? Inna sam'a, karena sungguh nanti pendengaran kamu, wal basara, dan penglihatan kamu, wal fuada, dan hati nurani kamu, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi pendengaran kita, penglihatan kita, akal pikiran kita, hati nurani kita, itu tidak begitu saja Allah biarkan. Nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau kita kerjakan itu semua dengan ilmu, insya Allah pertanggungjawabannya ringan. Kita selamat dari fitnah di dunia, dan ingat, ada fitnah kubur. Dan ingat, ada fitnah akhirat. Mana yang lebih berat? Fitnah akhirat. Tapi Anda tidak terkena fitnah di yaumil akhir. Anda tidak terkena fitnah di yaumil kubur. Jika Anda di dunia selamat dari fitnah. Untuk itu, jangan berbuat asal. Jangan beramal asal. Tapi beramallah, berbuatlah, beribadahlah, berlandaskan ilmu. Jadi betapa penting saudara kalian, kita berilmu untuk bisa selamat dari fitnah. Maka Allah mewajibkan seorang yang dirinya telah mengaku beriman, dipanggil oleh Allah untuk belajar, mencari ilmu agama. Jangan hanya sibuk dengan ilmu-ilmu dunia. Surat 58, surat Al-Hujurat, surat Al-58, ya ini surat Al-Mujadilah, ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kamu, berlapang-lapanglah kamu di dalam majelis, maka lapangkan waktumu datang ke majelis taklim. Apa yang kamu cari? Ilmu agama. Jangan hanya sekedar mencari ilmu dunia, cari ilmu agama. Yafsahillahu lakum. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan bagi kamu. Wa idza qila ansuzu, dan apabila dikatakan kepadanya, ansuzu, bangkitlah, berdirilah. Fansuzu, bangkit, berdiri. Amalkan ilmu yang kamu pelajari di dalam amal kamu sehari-hari. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Niscaya Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman di antara kamu. Walladzina utul ilma darajatin, dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan tentang agama, maka mereka akan memperoleh derajat yang lebih tinggi di sisi Allah, beberapa derajat. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan sungguh Allah itu mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Kalau perbuatan itu berdasarkan dengan ilmu, insya Allah semuanya akan baik. Karena Anda menjalankan tidak sekedar dan tidak asal, tapi berdasarkan ilmu yang Anda miliki. Itulah Allah perintahkan kita belajar untuk mencari ilmu agama. Kenapa banyak fitnah di mana-mana? Dan kenapa banyak orang terkena fitnah tidak selamat? Karena tidak punya ilmu. Contohnya, di akhir zaman ini, kenapa banyak orang terkena fitnah? Berbuat maksiat tanpa takut dosa, membunuh tanpa takut dosa, ngambil hak orang tanpa takut dosa, bahkan meninggalkan aturan dan perintah Allah tanpa takut dosa, karena nggak berilmu. Justru di akhir zaman ini, di mana seseorang banyak akan terkena fitnah, supaya selamat adalah dengan berilmu, karena salah satu tanda hari kiamat itu adalah dicabutnya ilmu. Di kitab Sahih Muslim, disebutkan dalam hadis Muslim dari sahabat Anas bin Malik. Jika memegang kitab Sahih Muslim bisa dilihat di hadis nomor 2293. Disebutkan dari Anas bin Malik. Semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min asyratis sa'ah ayyurfa'al ilm. Di antara tanda-tanda telah datangnya dekatnya tanda-tanda hari kiamat adalah dihapusnya ilmu agama. Artinya betapa banyak orang enggan belajar ilmu agama, maka terkena fitnah. Kalau ilmu agama sudah dicabut, maka apa yang terjadi? Wayathbutal jahl, akan banyak kebodohan-kebodohan, kejahilan-kejahilan. Banyak orang bodoh tapi merasa tidak bodoh. Banyak orang bodoh dalam agama, tapi tidak merasa bersalah. Kejahilan di mana-mana. Akhirnya kata Rasulullah, wa yushrabal khamar, kemudian minuman khamar sudah melimpah ruah. Bahkan banyak umat Islam menghalalkan minum khamar. Dan apa yang terjadi? Wa yudharuz zina. Perzinahan sudah ada di mana-mana. Inilah saudara sekalian, perzinahan di mana-mana. Ini terjadi saudara sekalian, dan ini sudah nyata. Maka kenapa timbul kekacauan, timbul fitnah dan sebagainya? Satu penyebabnya tidak berilmu, maka timbul fitnah. Coba perhatikan hadis berikutnya, 2296-nya. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yataqarabuz zaman wa yuqbadul ilm. Salah satu tanda hari kiamat, akhir zaman sudah semakin dekat adalah yuqbadul ilm, dicabutnya ilmu agama. Wa yudharul fitan, maka akan timbul fitnah di mana-mana. Apa fitnah yang dimaksud di sini?
bencana, musibah, kekacauan, pembunuhan, berebut harta, kekayaan, kekuasaan, kedudukan. Maaf, bukankah di era sekarang ini betapa banyak hanya untuk meraih kedudukan dia bisa membunuh, dia bisa berkhianat, hanya rasa cemburu dia bisa membunuh, kekacauan, bencana di mana-mana. Itulah fitnah yang ada. Bagaimana membentengi fitnah itu? Ilmu, saudara sekalian. Maka kalau sudah terjadi demikian, maka Rasul mengatakan, wa yulqashuhu wa yakthurul harju. Akan banyak dijumpai orang-orang bakhil, pamer kekayaan, melimpah ruah kekayaan, tapi bakhilnya luar biasa, dan terjadi banyak kekacauan dengan pembunuhan-pembunuhan. Maka dikatakan, apa itu al-harju? Qalu wa mal harju ya Rasulullah? Apa yang dimaksud harju ya Rasulullah? Qala, beliau menjawab, al-qatlu, pembunuhan di mana-mana. Inilah. Maka tidak pernah akan terjadi fitnah kalau seorang yang beriman betul-betul memahami ilmu agama. Para pemimpin yang berfatwa betul-betul berfatwa dengan ilmu agama, bukan dengan kebodohan, bukan dengan hawa nafsu. Maka berhati-hatilah saudara sekalian. Betul ini zaman fitnah, dan fitnah akhir zaman. Karena kita sudah nyata lihat di mana minum khamr, orang-orang bahkan orang beriman sudah banyak menjual minum khamr, menghalalkan minuman khamr. Jumlah wanita sudah lebih banyak daripada laki-laki. Perzinahan di mana-mana. Wanita pamer aurat tidak malu-malu lagi. Perbuatan zina sudah dipertontonkan. Bahkan wanita-wanita cinta dengan wanita, laki-laki cinta dengan laki-laki. Mereka bermaksiat, bermesraan di jalanan, tidak malu lagi. Ini fitnah yang luar biasa. Dan ini terjadi, kebodohan yang menyebabkan itu. Jika kita bodoh ilmu agama, akan mudah sekali kita terjerumus ke dalam fitnah akhir zaman ini. Maka bagaimana selamat? Tadi saya uraikan awalnya ini. Belajar ilmu agama, itu yang paling utama itu dulu. Karena ini bekal kita untuk bisa beramal ibadah dengan baik. Bekal kita untuk kita menjalankan aturan Allah, aturan Rasul dengan baik. Tanpa ilmu agama, bagaimana Anda bisa menjalankan? Makanya tadi, jangan beramal, ikut-ikutan beramal, sebelum kamu tahu ilmu pengetahuan tentang itu. Karena nanti pendengaran kamu, penglihatan kamu, hati nurani kamu akan dimintai pertanggungjawaban. Maka kalau orang-orang sudah tidak belajar ilmu agama, nanti akan diangkat orang-orang bodoh, tidak berpengetahuan agama, tapi berfatwa dengan ilmu agama yang mereka tidak miliki. Akhirnya apa? Orang bodoh jadi pemimpin. Kalau urusan duniawi, silahkan cari pemimpin orang yang pintar dalam urusan dunia. Tapi dalam urusan agama, yang wajib kita jadikan pemimpin, teladan, orang yang paham ilmu agama. Tapi salah satu tanda bahwa terjadinya hari kiamat adalah itu, dicabutnya ilmu. Bagaimana cara Allah mencabut ilmu agama? Dijelaskan oleh Rasul di hadis nomor 2297. Dari Abdullah bin Umar bin Al-As. Semoga Allah meridhai mereka berdua. Yaqul, dia mendengar, dia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Innallaha la yuqbidul ilma antiza'an yantazi'uhu minan nas. Sesungguhnya Allah tidak pernah menghapus ilmu agama dengan cara mencabut dari dada seluruh manusia. Tidak. Bukan begitu cara Allah mencabut ilmu agama. Tapi apa yang dimaksud dicabutnya ilmu agama? Yang dimaksud dicabut ilmu agama adalah wala yuqbidul ilma biqabdil ulama. Allah mencabut ilmu agama dengan cara, yaitu Allah wafatkan para ulama. Bukankah ulama-ulama yang betul-betul pakai Al-Quran sekarang sudah sangat jarang? Bukankah kita lihat di negara manapun, terutama di negara-negara selain negara Arab Saudi, Madinah, Mekah, itu para ulama boleh bicara apa saja, meskipun dia sesungguhnya bukan orang yang mengerti ilmu agama? Coba lihat. Orang nggak pernah belajar ilmu agama, dia berani belajar, berani berfatwa tentang agama. Orang diangkat menjadi pejabat yang menaungi agama, tapi dia tidak memiliki ilmu agama, maka fatwanya menyesatkan. Orang tidak paham ilmu agama, orang bodoh ilmu agama, diangkat menjadi pemimpin.
hatta idza lam yatsruk aliman takhadan nas ru'usan juhala. Kalau sudah seperti itu, orang bodoh diangkat menjadi pemimpin, maka apa yang terjadi? Fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin. Orang-orang bertanya, lalu si pemimpin nggak punya ilmu memberi fatwa tanpa ilmu pengetahuan. Apa yang terjadi? Fadallu wa adallu. Pemimpin itu sesat, menyesatkan orang banyak, maka orang yang banyak ikut tersesat, terjadilah fitnah di mana-mana. Orang-orang yang tidak berilmu tidak pernah akan selamat. Maka saudara sekalian, pentingnya kita mencari ilmu agama. Betul-betul pentingnya mencari ilmu agama. Maka Nabi SAW menyampaikan dalam sebuah hadis di kitab Sahih Muslim 2322 tentang pentingnya kita belajar ilmu agama. Agak panjang hadisnya, di tengah-tengah hadis ada kalimat begini. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Di pertengahan hadis, tengah-tengah hadis di situ disebutkan, barang siapa yang berusaha mencari ilmu, yakni ilmu yang dimaksud ilmu agama, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Allah mudahkan jalan menuju surga. Subhanallah. Ini jaminan Allah. Siapa yang mau belajar ilmu agama, dimudahkan jalan menuju surga. Berarti dia akan selamat dari fitnah. Fitnah kehidupan, fitnah kematian, fitnah dajjal. Selamat. Maka dimudahkan dalam belajar mencari ilmu agama. Dengan dia mudah jalan menuju mencari ilmu agama, dimudahkan jalannya menuju ke surga. Maka dikatakan di lanjutannya, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Apabila ada suatu kaum berkumpul lalu duduk di rumah Allah, dalam satu rumah-rumah Allah, bisa di masjid, bisa di masjid taklim. Sekarang kita duduk di rumah kita masing-masing. Kita menyimak ayat, kita menyimak dalil, kita menyimak hadis, dan kita di sini sedang mempelajari ilmu agama. Apa sih yang kita baca di sini? Duduk di majelis taklim bukan bengong, saudara sekalian. Yatsluna kitaballah. Kita membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum. Kita saling mempelajari Al-Quran sesama kita. Saya hanya menunjukkan ini loh ayatnya, begini penjelasannya, ini hadisnya, begini penjelasannya. Berarti kita sama-sama sedang belajar. Kita buka ayat Al-Quran, kita baca, kita tadarus, kita mencoba untuk memahaminya, dan kita sama-sama. Berarti di sini jelas, bukan cuma membaca. Yatsluna kitaballah, membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka senantiasa saling mempelajari sesama mereka. Kita sama-sama belajar. Qadarullah, saya hanya menunjukkan ini ayatnya, ini hadisnya, ini suratnya. Yuk kita sama-sama pelajari, kita sama-sama menyimak. Berarti insya Allah majelis yang sedang kita adakan itu adalah sama-sama duduk di majelis taklim, kita baca Al-Quran, kita baca hadis, dan saling mempelajari di antara kita. Kalau itu kita niatkan karena Allah, apa yang Allah katakan? Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyathumur rahmah wa khaffathumul malaikah. Orang-orang yang belajar ilmu agama, maka mereka akan dikerumuni oleh para malaikat. Diturunkan kepadanya, mereka diberi ketenangan, mereka dicurahkan oleh Allah rahmatnya, mereka dikerumuni dan selalu didoakan oleh para malaikat. Sampai di sini dikatakan bahwasanya wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Allah menyebut-nyebut dengan bangga kepada makhluk, yakni para malaikat yang berada di dekatnya. Lalu bagaimana orang kaya, punya kedudukan, punya kesayaan, bangsawan, punya gelar, keturunan yang hebat, tapi nggak belajar ilmu agama? Rasul mengatakan, وَمَنْ بَطَعَ بِهِ amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu.
Orang-orang yang lalai dari beramal, nggak mau belajar ilmu agama, nggak beramal agama dengan baik, maka ia tidak akan dapat mengejar ketinggalan ilmu agama itu meskipun dia punya gelar bangsawan. Orang hebat, ilmu dunianya selangit, profesor, doktor, gelar berderet, kekayaan melimpah ruah, keturunan bangsawan, tapi nggak punya ilmu agama, nggak ada apa-apanya di sisi Allah. Subhanallah. Betapa penting saudaraku sekalian belajar ilmu agama. Apa sumber ilmu agama itu? Al-Quran, Al-Hadis, Al-Quran, Al-Hadis. Maka dua sumber inilah yang bisa menyelamatkan kita dari fitnah. Sumber ilmu inilah yang bisa menyelamatkan kita dari fitnah. Kalau kita tidak belajar ilmu agama, nggak bisa selamat. Betul, demi Allah. Di zaman fitnah ini nggak akan selamat kalau kita tidak belajar ilmu agama. Sumber ilmu agama adalah Al-Quran, Al-Hadis. Siapa yang tidak belajar Al-Quran, Al-Hadis, bagaimana dia akan tahu ilmu agama? Sedangkan sumber agama itu dua. Allah sendiri yang mengatakan. Maka bagi orang-orang yang beriman, supaya terlepas dari fitnah, terhindar dari fitnah, selamat dari fitnah akhir zaman ini, di masa modern ini, hendaklah senantiasa, mari kita dekat dengan Al-Quran dan Hadis. Itu sumber kehidupan kita, saudara sekalian. Dan bukan hanya dibaca, wajib kita pelajari. Karena Quran itu pelajaran. Coba kita buka surat ya. Surat 45, surat Al-Jasiyah, ayat yang ke-20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadza basairu linnas wa hudaw wa rahmatul liqaumi yuqinun. Al-Quran itu adalah pedoman hidup kita, dunia akhirat pengen selamat, ini pedomannya Al-Quran. Petunjuk serta rahmat bagi kaum yang betul-betul meyakini. Yakin dengan Quran berarti wajib mempelajari. Nggak cukup cuman saya yakin dengan Quran, tapi Anda nggak belajar Al-Quran, nggak memahami makna Al-Quran, nggak tahu isi Al-Quran, nggak gimana Anda bisa menjalankan amal ibadah tanpa Al-Quran. Tidak bisa, saudara sekalian. Maka cukupkah Quran hanya dibaca? Tidak. Allah jadikan Quran bukan hanya bacaan, tapi Allah tetapkan Quran itu adalah sebuah pelajaran yang wajib dipelajari untuk bisa menjadi untuk kita petunjuk ke jalan yang lurus. Surat 10, surat Yunus ayat 57. Surat Yunus, surat 10, ayat 57. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu mau'idhah, pelajaran, mir rabbikum, dari Tuhanmu. Jadi Quran itu Allah sebut apa? Pelajaran dari Allah. Wa shifa'un lima fis sudur, dan akan menjadi obat penawar bagi penyakit yang ada di dalam dada. Wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin, akan menjadi petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jika kita ngaku benar-benar beriman, pedoman hidup kita itu Al-Quran. Selamat Anda dari fitnah. Bagaimana selamat dari fitnah kalau Anda tidak pernah berpedoman dengan Al-Quran? Bagaimana? Tidak mungkin kan? Inilah, berarti apa yang harus kita lakukan? Mari jadikan Quran menjadi pedoman hidup kita. Gimana caranya? Kita pelajari. Insya Allah selamat dari fitnah. Karena Al-Quran itu pelajaran, wajib kita pelajari. Allah yang mengatakan, wahudan, menjadi petunjuk, warahmah, rahmat lil mu'minin, bagi orang yang benar-benar beriman. Kalau nggak beriman, berarti Anda tidak berusaha untuk mencoba mempelajari. Nah, puncak dari iman itu, saudara sekalian, takwa. Dan hanya orang takwa yang Allah janjikan masuk ke dalam surga. Supaya Anda bisa meraih derajat takwa,
dan pasti terlepas dari fitnah, selamat dari fitnah, maka wajib Anda mempelajari Al-Quran, karena Quran Allah nyatakan sebagai pelajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Quran adalah pelajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Coba kita lihat. Suratnya surat 3 Ali Imran, ayatnya ayat yang ke 138. Surat 3, surat Ali Imran, ayat 138. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hadza bayanul linnas." Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan yang komplit. Semuanya sudah sempurna. Untuk siapa? Untuk manusia. Wa hudaw wa mau'idatul lil muttaqin. Maka sungguh, kalau Anda meyakini Quran itu adalah petunjuk untuk manusia, pedoman hidup untuk manusia, isinya penjelasan hidup manusia, maka Anda harus mempelajarinya. Karena Quran adalah pelajaran bagi orang yang bertakwa. Siapa yang mau belajar Al-Quran, dijamin oleh Allah selamat dari fitnah. Insya Allah. Karena Allah yang memberikan jaminan itu, saudara sekalian. Allah yang memberikan jaminan itu. Kalau Anda tidak mengikuti aturan Allah, maka tidak bisa. Maka subhanallah, ada orang yang diberikan hikmah, diberikan ilmu yang banyak, diberikan harta, ilmu, maka ada rasa iri, orang dengki, itu haram, tidak boleh. Tapi kata Rasulullah, ada orang boleh iri, ada orang boleh dengki, hanya kepada dua orang. Orang yang mana yang boleh kita iri kepadanya, orang yang mana yang boleh kita dengki kepadanya. Coba kita buka surah hadisnya. Di dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan, hadis nomor 59. Qala Abdullah ibnu Mas'ud. Berkata Abdullah bin Mas'ud, ya ini semoga Allah meridhoinya, dia adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fitnataini rajulun. Tidak boleh dengki, tidak boleh hasad, kecuali hasad itu boleh kamu lakukan terhadap seseorang. Siapa yang pertama? Hanya dua. Kepada dua orang. Yang pertama, rajulun atahullahu malan fasullito ala halakatihi fil halqi. Orang yang diberikan oleh Allah harta kekayaan, tapi dia tidak pamer harta. Dia tidak pamer kekayaan. Hanya kekayaannya itu digunakan untuk yang hak. Digunakan untuk kebaikan, digunakan untuk ketaatan. Dia bersedekah, dia pun bisa. Dia membeli rumah, kendaraan mewah, dia pergi dengan keluarga, berjalan-jalan, silakan. Tapi itu sebagai sarana untuk kamu lebih dekat dengan Allah. Jangan lupa, gunakan dengan hak. Gunakan harta itu untuk belajar ilmu agama, untuk beramal ibadah sesuai dengan aturan Allah. Maka kamu boleh iri sama orang seperti itu. Yang kedua, wa rajulun atahullahul hikmah, seorang yang diberikan oleh Allah hikmah, yaitu ilmu agama, ilmu yang hak, ilmu untuk bekal akhirat. Fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha, dan orang itu menggunakan ilmu itu untuk kebaikan dirinya, beramal dan diajarkan kepada orang lain. Boleh kamu iri kepada dua orang itu. Selain itu, tidak boleh kita dengki. Tidak boleh kita senantiasa dengki. Inilah saudaraku sekalian yang semoga dirahmati Allah. Jelaslah ayat-ayat ini dan hadis yang kita uraikan. Faktor utama yang paling utama adalah memiliki ilmu. Sebab tanpa ilmu tidak bisa. Kita akan berlaku sewenang-wenang. Tanpa ilmu kita nggak takut sama Allah. Tanpa ilmu kita akan berbuat seenaknya. Maka hanya orang-orang yang alim, yang memiliki ilmu agama,
mereka itu pasti akan takut kepada Allah. Maka mereka itulah orang-orang yang menjadi hamba Allah yang sebenar-benarnya. Coba kita buka surat Fatir, disebutkan di surat 35 ayat 28. Surat Fatir, surat 35 ayat yang ke-28. Allah berfirman, "Wa minan nas wad-dawab wal an'am mukhtalifun alwanuhu kadzalik." Dan di antara manusia, di antara binatang-binatang yang bergerak yang di muka bumi, melata di muka bumi, dan juga binatang-binatang ternak, mereka sama seperti manusia, berbeda-beda warnanya. Ada yang bermacam-macam warna dan jenisnya. Bukankah manusia juga begitu? Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang sawo matang, ada yang merah, ada yang kemerah-merahan. Subhanallah, seperti itulah. Ustaz, kok Allah menyamakan dengan binatang? Tidak. Allah tidak menyamakan dengan binatang. Tapi Allah sedang menegur manusia. Kamu itu sesungguhnya meskipun tidak sama dengan binatang, tapi sama dalam perbedaan warna. Bahkan nanti manusia yang nggak pakai akalnya lebih hina dari binatang. Maka dikatakan di ujung ayatnya, apa kata Allah? Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah yang paling takut kepada Allah adalah ulama, orang yang berilmu. Orang yang punya ilmu pasti takut sama Allah. Nggak akan berani sembarangan. Na'udzubillah, meninggalkan perintah, aturan, apalagi melanggar larangan, sampai perbuatan dolim, membunuh, memfitnah, mengambil hak orang, mencuri, dan seterusnya. Demi Allah nggak mungkin. Karena dia takut sama Allah. Siapa orang paling takut sama Allah? Ulama, orang yang berilmu. Kalau begitu, bagaimana cara kita selamat dari fitnah? Ilmu, saudara sekalian. Ini puncaknya, ini pusatnya. Tanpa ilmu tidak bisa. Banyak manusia mengira di zaman fitnah sekarang ini, dengan kekayaan melimpah ruah, tandanya Allah makin sayang. Pamer kekayaan, menjadi sultan-sultan di mana-mana. Bangga dengan kekayaan, kedudukan. Seakan-akan itu kasih sayang Allah. Bukan. Tanda Allah mencintai seorang hamba. Tanda Allah menyayangi seorang hamba. Bukan hamba itu diberi kekayaan melimpah ruah, kedudukan, pangkat, jabatan. Tidak, demi Allah. Tapi hamba itu diberikan oleh Allah mampu belajar dan memahami ayat-ayat Al-Quran. Ilmu agama. Coba buka hadisnya. Di kitab Bulughul Maram. Nomor hadis 1568. Bulughul Maram nomor hadis 1568. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Muawiyah bin Hakam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Idza aradallahu bi 'abdihi khairan. Apabila seorang hamba ingin diberikan oleh Allah kebaikan. Jadi Allah hendak memberikan kepada seorang hamba kebaikan. Apakah hamba itu dikasih harta, melimpah ruah kekayaan, nikmat pangkat jabatan? Tidak. Cuman manusia biasanya mengira itu. Tidak, sama sekali tidak. Tapi apa ciri seorang hamba disayang oleh Allah? Yufaqihu fiddin. Hamba itu akan diberikan oleh Allah kemampuan untuk memahami ilmu agama. Bagaimana mungkin seorang bisa memahami ilmu agama kalau nggak belajar? Berarti wajib kita belajar ilmu agama. Insya Allah, saudara sekalian, akan terhindar dari fitnah. Karena sungguh betapa dahsyat fitnah ini. Kalau kita tidak memiliki ilmu agama, maka akan terombang-ambing. Akan menjadi orang-orang yang belum tentu benar. Bahkan orang yang berbuat benar, tetapi dipersalahkan. Orang-orang yang salah merasa dirinya benar. Seperti itulah. Maka Rasulullah SAW tidak memiliki mujizat apapun. Kecuali satu kata Rasul. Mujizat yang paling mulia dari segala mujizat. Yang Rasul diberikan oleh Allah kepadanya. Apa itu? Lihat hadis nomor 1951 Bukhari. 1951 Bukhari. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minal anbiya'i bani nabiyyun
alla u'tiya minal ayah ma mithluhu au amana alaihil bashar. Setiap nabi-nabi diberikan oleh Allah kepadanya mukjizat-mukjizat yang menyebabkan manusia beriman, percaya kepada nabi itu karena lihat mukjizat. Nabi Musa mukjizatnya tongkatnya betul-betul bisa jadi ular beneran. Nabi Musa mukjizatnya tongkatnya dipukulkan ke laut bisa membelah laut. Tangannya dikepit ke ketiak jadi putih. Dan seperti itulah mukjizat Nabi Musa. Nabi Isa menghidupkan orang yang mati. Nabi Isa bisa menyembuhkan orang yang penyakit buta sejak lahir, penyakit kulit dan seterusnya. Burung dibuat dari tanah, ditiup kemudian terbang jadi burung beneran. Rasul tidak memiliki mukjizat-mukjizat yang dipertontonkan seperti itu. Rasul tidak memiliki mukjizat, bisa ini, bisa itu. Pernah mukjizat, belan bulan dua, tapi atas izin Allah. Baju bicara dengan Rasulullah atas izin Allah. Tahukah saudara sekalian, apa mukjizat terbesar Rasul yang Allah berikan kepada Rasul? Rasul mengatakan bahwasanya wa innama kana alladhi utitu wahyan auhahullah ilai. Adapun aku diberikan mukjizat oleh Allah kepadaku hanyalah wahyu Al-Quran yang diwahyukan kepadaku. Maka dengan Al-Quran itu Rasul mengatakan fa'arju anni aktsaruhum tabi'an yaumal qiyamah. Tabi'an yaumal qiyamah. Aku benar-benar berkeinginan, aku penuh harapan, semoga dengan Al-Quran sebagai mukjizat ini, yang kemudian dipelajari oleh umat-umatku, yaitu umat Islam sepeninggalku, aku penuh berharap sebanyak-banyaknya pengikut nanti di yaumil akhir. Siapa pengikut Rasul yang betul-betul selamat sampai di yaumil akhir? Yang mau mempelajari Al-Quran, yang mau belajar ilmu agama. Betapa penting saudara sekalian. Subhanallah. Ayat ini nyata. Sekarang saya akan buktikan dengan beberapa ayat Al-Quran. Betapa pentingnya kita belajar ilmu agama. Dan sumbernya adalah Al-Quran. Agar betul-betul kita selamat dari fitnah. Coba kita buka surat An-Nur. Kita buka surat An-Nur. Atau agak panjang surat An-Nur ini. Saya ke surat 42 saja. Surat Asy-Syura. Ayatnya ayat 52 dan 53. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Coba perhatikan baik-baik ayat ini Bapak Ibu. Jangan dilihat terjemahannya saja, coba sama-sama simak ayat Al-Qur'annya. Saya terjemahkan satu kata per satu kata. Wa kadzalika, dan demikianlah. Auhayna, telah kami wahyukan. Ilaika, kepadamu, yaitu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ruhan, ruh min amrina, dengan perintah kami. Diterjemahkan apa ruh itu dalam kurung? Al-Quran. Al-Quran. Subhanallah. Ibu, bapak jamaah sekalian, Quran disebut oleh Allah ruh. Sekarang mari saya ilustrasikan. Bapak ibu bisa hidup karena apa? Ada ruh. Tanpa ruh bisa hidup nggak kita? Tidak. Maka apa maknanya? Orang-orang Islam, orang-orang beriman tidak pernah akan hidup amal ibadahnya kalau tidak berlandaskan Quran. Karena Quran itu adalah ruhnya orang beriman. Tapi seseorang hidup memiliki ruh, tidak ada cahaya, gelap gulita. Maka dari mana Quran itu? Min amrina, dengan perintah kami. Firman Allah yang diperintahkan turun melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Maka dikatakan lanjutan ayatnya tadi, diterusannya, ma kunta, meskipun kamu hai Muhammad, tadrimal kitab, sebelum kamu dapat Al-Quran, dapat wahyu, kamu tidak tahu apa itu kitab Al-Quran. Walal iman, kamu tidak tahu apa itu iman. Walakin ja'alnahu nura, akan tetapi kami jadikan Quran yang kemudian dipelajari oleh Nabi Muhammad menjadi cahaya, cahaya terang benderang.
Karena Anda telah mempelajari Al-Quran, Quran menjadi cahaya, maka dengan cahaya, nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Kami berikan petunjuk dengan Al-Quran itu kepada siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sungguh engkau wahai Muhammad benar-benar mampu memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Maka saudara kalian, siapa yang ingin selamat dari fitnah di zaman yang penuh dengan fitnah itu, ikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Jalan Anda pasti lurus, pasti terbebas dari fitnah. Ini dia jaminan Allah. Nabi pun demikian. Karena Nabi sudah dijamin oleh Allah, innaka latahdi, engkau benar-benar ya Muhammad bisa memberikan petunjuk ila siratim mustaqim, menuju jalan lurus yang tidak akan sesat. Jalan lurus itu jalannya siapa? Ayat 53-nya. Siratillah, jalannya Allah. Jalannya Allah. Di mana jalan Allah itu adalah alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard, yang miliknya semua yang ada di langit dan di bumi. Ala ilallahi tasirul umur, ketahuilah hanya kepada Allah semua urusan dikembalikan. Semua perbuatan kita di dunia akan dihitung oleh Allah, dikembalikan kepada Allah, dan Allah yang menentukan apakah perbuatan kita baik atau benar. Apakah perbuatan kita atas petunjuk Rasul atau bukan. Apakah kita orang yang selamat dari fitnah atau bukan. Subhanallah. Saudara sekalian, orang-orang yang gampang terkena fitnah, Allah katakan di dalam Al-Quran, adalah orang-orang yang mengabaikan sunnah Rasul, yang tidak mau mengikuti ajakan Rasul, yang tidak mau mengikuti ajaran Rasul. Maka orang-orang seperti itu betapa mudahnya terkena fitnah. Allah yang berfirman demikian. Maka supaya kita tidak terkena fitnah, mari taati Allah, taati Rasul. Setelah kita tadi belajar Al-Quran, ilmu agama, Al-Hadis, ada perintah Allah, ada perintah Rasul. Jangan engkau abaikan ketaatan dan perintah itu. Anda dijamin selamat dari fitnah. Coba kita lihat ayat tentang itu. Surat An-Nur sekarang kita buka. Surat 24. Kita lihat ayat 54. Qul, katakanlah, ati'ullah, taatilah Allah. Wa ati'ur Rasul, dan taatilah Rasul. Ini kunci saudara sekalian. Anda ingin terlepas dari fitnah, selamat dari fitnah di akhir zaman ini, taati Allah, taati Rasul. Jangan berpaling. Tapi ingat tadi, awalnya kan kita belajar ilmu agama dulu. Sudah tahu ilmunya, maka taati. Nggak mungkin Anda mentaati Allah dan Rasul kalau belum tahu ilmunya. Jadi yang paling utama tadi ilmu dulu. Nah setelah itu diamalkan ilmunya dengan cara mentaati Allah dan Rasul. Jangan berpaling. Fa'in tawallau, jika kamu berpaling, yakni berpaling dari ketaatan pada Allah dan Rasul, fa'innama alaihi ma hummila wa alaikum ma hummiltum. Kewajibanmu hai Muhammad adalah apa yang dibebankan kepadamu, dan kewajiban kamu hai umat Muhammad apa-apa yang dibebankan kepadamu. Jadi kewajiban Nabi Muhammad yang Allah bebankan kepadanya, dan Rasul sudah menjalankan semuanya. Yang wajib, yang sunnah sudah dijalankan. Kita diwajibkan oleh Allah, ikuti Allah dan Rasulnya, jalankan sunnah Rasul pula. Jangan hanya yang wajib-wajib. Maka kata Allah, wa in tuti'u tahtadu, jika kamu mentaati Allah dan Rasulnya, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, kamu dapat petunjuk, selamat dari fitnah. Wa ma 'ala rasul illa al-balaghul mubin. Maka tugas Rasul itu hanyalah menyampaikan dengan jelas, menyampaikan dengan sejelas-jelasnya. Dan inilah yang Allah katakan. Lalu bagaimana ada seorang hamba mengaku iman, katanya mempelajari Al-Quran, belajar ilmu agama, tapi tidak mentaati Rasul, nggak mengikuti sunnah Rasul.
orang yang tidak mengikuti sunnah Rasul, itulah orang yang paling mudah terkena fitnah. Coba kita lihat. Surat yang sama. An-Nur, ayat yang ke-63. Salah satu mudahnya orang terkena fitnah ketika tidak mau mengikuti aturan Rasulullah. Tidak menjalankan sunnah Rasulullah. Coba perhatikan baik-baik. An-Nur, ayat 63. La taj'alu du'a ar-rasul bainakum kadu'ai ba'dikum ba'da. Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul. Panggilan Rasul itu perintah Rasul, aturan Rasul, syariat Rasul. Kamu jadikan seperti panggilan antara kamu seperti panggilan kamu dengan yang lainnya. Beda. Panggilan Rasul kepadamu itu beda jauh. Perintah Rasul kepadamu itu beda jauh dengan perintah sesama kamu. Maka Allah katakan lanjutan ayatnya, qad sungguh ya'lamullahu alladhina yatasallaluna minkum liwada. Allah mengetahui orang-orang yang keluar, yang meninggalkan sunnah Rasul secara sembunyi-sembunyi di antara kamu. Ada pula yang berlindung dengan kawannya, berlindung dengan dalih, berlindung dengan kebenaran, berlindung dengan hawa nafsu, sembunyi-sembunyi. Allah tahu meskipun Rasul sudah wafat tidak tahu. Maka ancamannya, perhatikan ujung ayatnya. Perhatikan ujung ayatnya. Fal yahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi, maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasulnya takut antusibahum fitnah, akan ditimpa fitnah. Ini saudara sekalian, ini yang paling ngeri. Fitnah itu ditimpakan Allah kepada kita di dunia, itu karena Anda tidak mengikuti Rasul. Salah satu penyebab banyaknya fitnah adalah ketika umat Islam sudah mengabaikan sunnah Rasul. Maka betapa banyak umat Islam mengabaikannya. Di situ fitnah akan mengenainya. Allah yang menyatakan, hendaklah orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulnya takut mereka akan ditimpa fitnah. Antusibahum fitnah di dunia. Ustadz, aman, banyak orang nggak terkena fitnah di dunia kok. Aman-aman saja hidupnya menurut penglihatan manusia. Kalau toh tidak terkena di dunia, Allah katakan, au yusibahum adzabun alim. Ujung ayatnya ini lebih mengerikan. Atau mereka jika tidak terkena fitnah di dunia, merasa aman dengan fitnah di dunia, mereka diberikan oleh Allah nikmat dunia, nanti pada akhirnya mereka akan ditimpa azab yang sangat pedih. Apa itu? Azab neraka. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Saudara sekalian, penutup. Agar kita tidak terkena fitnah dan aman selamat dari fitnah. Sesungguhnya satu kunci. Taati Allah, taati Rasul, dan takutlah kepada Allah. Takut kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut. Jangan main-main. Anda pasti akan terjaga dan berhati-hati. Anda pasti beruntung. Surat yang sama, surat An-Nur, mundur ke ayat 52. Wa may yuti'illah, barang siapa yang benar-benar mentaati Allah, wa rasulah, dan mentaati Rasulnya, wa yakhshallah, dan takut kepada Allah. Ingat ini, takut kepada Allah. Wa yattaqi, dan betul-betul hanya bertakwa dengannya, kepadanya. Faulaika humul faizun. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan kemenangan. Siapa yang ingin mendapatkan kemenangan? Taati Allah, taati Rasul. Dan takutlah kepada Allah. Jaga ketakwaan. Insya Allah selamat dari fitnah. Wallahu a'lam. Demikian, saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, kajian kita pada siang hari ini, yakni kiat agar kita selamat dari fitnah. Semoga kiat yang kita uraikan secara garis besar, yaitu cari ilmu agama, belajar ilmu agama, berpedomanlah dengan Al-Quran dan Sunnah, amalkan Al-Quran dan Sunnah, taati Rasulullah, insya Allah Anda tidak terkena fitnah. Itu jaminan Allah. Siapa yang mengabaikan Allah dan Rasulnya, nggak berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah, maka akan mudah terkena fitnah di dunia. Jika tidak terkena fitnah di dunia, ingat tadi,
yang lebih dahsyat dari itu adalah azab yang pedih di yaumil akhir. Na'udzubillah. Semoga kita termasuk orang-orang yang mau giat untuk belajar ilmu agama, meyakini Al-Quran, As-Sunnah, dan mengamalkan dengan sebaik-baiknya dengan mentaati Allah dan Rasulnya. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam. Demikian saudara keiman kajian kita pada siang hari ini. Kami kembalikan kepada admin. Silakan Ibu, kita bisa lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Semoga dengan keterangan Ustadz tadi kita makin semangat untuk menuntut ilmu supaya kita bisa terhindar dari fitnah. Amin ya Rabbal Alamin. Ada beberapa pertanyaan nih Ustadz. Silakan. Pada masa kontemporer sekarang ini, jika ulama memiliki pendapat yang berbeda pada suatu problem, apakah kami sebagai orang awam boleh mengambil pendapat yang lebih condong kepada pendapat yang juga jika ditelusuri sanadnya ada, tapi minoritas, bukan mayoritas atau bukan mayoritas ijma ulama gitu, Ustaz. Terima kasih. Baik, kita wajib meyakini petunjuk kehidupan kita selama dunia akhirat itu cuma satu. Al-Quran, Al-Hadis. Itu dulu, itu sumber utama. Itu yang Rasul sampaikan tadi. Al-Quran, Al-Hadis. Jika ternyata tidak ada dalil dalam Al-Quran dan hadis, maka dicari qiyas yang menyamai, yang sama, yang setara. Contoh, di zaman Rasul nggak pernah Rasul bayar zakat fitri pakai beras. Nggak ada beras di zaman Rasul. Adanya kurma, adanya gandum, adanya syair, adanya zabib. Tapi zaman sekarang sulit kalau semua orang harus bayar pakai kurma, pakai kismis, pakai gandum. Terutama saya di negara Indonesia. Ini nggak ketemu kurma. Kalau toda mahalnya luar biasa. Makanan kita sehari-hari adalah beras. Maka merujuk kepada ini dikiaskan. To'am di zaman Rasul kurma. To'am di zaman Rasul gandum. To'am di zaman Rasul zabib, syair. Maka to'am di zaman kita, lihat negara kita ada di mana. Kita beras ya, sudah pakai beras. Di Eropa pakai tepung gandum, pakai tepung gandum. Silakan. Di daerah lain ada pakai sagu, silakan pakai sagu. Di daerah lain pakai kedelai, silakan pakai kedelai. Yang penting takarannya tepat, yaitu satu sok. Ini namanya qiyas. Para ulama kemudian sepakat, berijtihad, mengambil keputusan. Maka qiyas ini berdasarkan apa? Ijma', kesepakatan para ulama. Tapi kesepakatan yang berdasarkan qiyas. Nggak boleh kesepakatan tanpa aturan. Ternyata nggak ada ini. Qiyasnya nggak bisa dikiaskan. Al-Quran nggak menyebutkan, Al-Hadis nggak menyebutkan. Nah, ulama kemudian berkesepakatan, berijma tanpa qiyas, tapi ulama satu dengan lain berbeda. Gimana ini? Contoh. Di zaman Rasul nggak pernah ada perbankan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Adakah di zaman Rasul perbankan? Tidak ada. Sekarang menjamur perbankan? Ada. Menjamur. Adakah di zaman Rasul gadai? Ada. Adakah di zaman Rasul orang nabung? Nabung seperti sekarang? Tidak ada. Kalau tahu nabung masing-masing. Tidak dititipkan ke lembaga. Kalau tahu dititipkan ke lembaga, bukan nabung yang berlebih, tapi hanya titip sementara. Atau untuk modal. Sekarang ini ada bunga, ada bank konvensional, ada syariah, ada yang menetapkan bunga, ada mudharabah, macam-macam. Seluruh ulama ijma' sepakat bank konvensional yang menetapkan bunga haram mutlak. Ini ijma', nggak boleh diganggu-gugat. Tinggal bank syariah. Sebagian ulama ada yang berijma' ini halal. Karena sudah dengan label syariah. Satu ulama sebagian lagi mengatakan ini adalah haram. Kenapa? Label syariah cuma syariah. Tapi produknya, prosesnya tidak beda dengan ribawi. Hanya sekedar dirubah namanya. Sementara semua syarat-syaratnya tidak murni syariah.
dalam hal ini berdasarkan dalil. Yang ini berdasarkan dalil. Bagaimana kita, bolehkah saya mengambil salah satu ijma dari ulama yang berdasarkan ini tapi minoritas? Yang namanya ijma bukan masalah minoritas atau mayoritas. Tapi lihat yang lebih hak, lihat yang mendekati kebenaran. Jangan lihat minoritas, jangan lihat mayoritas. Karena minoritas, mayoritas di dalam Islam tidak ada. Yang ada adalah hak dan batil. Boleh jadi satu hak 1000 batil. Boleh jadi satu batil 1000 hak. Maka jangan dilihat minoritas dan mayoritas. Kembalikan kepada dalilnya, mana yang lebih condong, maka Anda wajib meresapi. Saya mengikuti yang mana? Tapi lihat, kalau ada yang banyak mengatakan itu kemudian haram, yang sedikit mengatakan itu halal, jangan Anda condong kepada yang sedikit halal. Kenapa? Ini ngomong haram, ini ngomong halal, apa namanya? Syubhat. Apa pesan Rasul terhadap syubhat? Bisa diperiksa di kitab Bulughul Maram, nomor hadis 1514. Di situ jelas sekali. Apa kata Rasulullah di hadis itu? Innal halal bayyin wal haram bayyin wa baina mushtabihat la ya'lamuhunna katsirin minan nas. Yang halal itu jelas halalnya, yang haram itu jelas haramnya. Antara halal dan haram ada yang namanya syubhat, di mana kebanyakan manusia tidak tahu tentang hukum syubhat. Maka pesan Rasul cuma satu. Siapa yang meninggalkan syubhat, selamat agamanya, selamat kehormatannya, selamat harga dirinya, selamat sampai di surga. Siapa yang menjatuhkan diri ke dalam syubhat, seakan-akan dia telah menjatuhkan diri kepada yang haram. Maka meskipun ada sekelompok ijma yang sedikit, meskipun ada dalil, tapi minoritas, nggak boleh kita ambil, karena itu bisa menimbulkan syubhat. Ini ngomong halal, ini ngomong haram. Sebagian besar halal, sebagian kecil haram. Kita ngambil yang kecil, meskipun ada dalilnya, minoritas. Nggak bisa. Kita ngambil berdasarkan dalil. Rasul mengatakan apa? Da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan sesuatu yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Ini halal, nggak ragu, ambil. Ini haram, ragu. Ini haram, sudah nggak ragu, tinggalkan. Ini halal atau haram, di antara dua masih rancu, berarti ragu. Pesan Rasul ragu cuma satu, tinggalkan, menuju ke tidak ragu. Demikian dalil. Jadi tidak serta-merta kita boleh mengikuti ijma yang minoritas, meskipun yang minoritas dengan dalil. Katakanlah, lihat dulu tentang apa ini. Berbeda kalau berkaitan dengan hukum ibadah. Yang minoritas dengan dalil. Sekarang itu mayoritas kita mengatakan ini boleh, ibadah ini boleh. Padahal nggak ada contoh dari Rasul. Maaf, contoh di negara kita. Di saya di Indonesia, betapa banyak ibadah-ibadah bid'ah yang dicampur aduk dengan kesyirikan, dengan bermacam-macam, mayoritas mengamalkan. Tapi ada kelompok minoritas dengan dalil, ternyata ini dimusuhi. Jelas ini urusan akidah, ambil yang minoritas, karena dalilnya jelas. Demikian, wallahu a'lam. Ya, terima kasih Ustaz. Menyambung pertanyaan tadi, saya jadi punya pertanyaan soal kulit yang disamak itu Ustaz. Soalnya kan banyak yang kita nggak jelas gitu kulitnya dari mana, dan mungkin misalnya ada kulit babi bercampur dengan sepatu, kita baru taunya kemudian. Itu bagaimana? Hanya menyambung saja Ustaz. Terima kasih. Baik. Ibu, bangkai dari kulit binatang haram. Tapi kalau kulit itu tidak digunakan untuk dikonsumsi, bukan dimakan, bukan dijual, maka menjadi halal kalau hanya dipakai untuk fasilitas sarana. Menjadi halal kalau dipakai untuk sarana. Ada kambing mati, haram semuanya. Bangkainya dijual, haram. Kulitnya dijual, haram. Tapi kulitnya diambil lalu disamak. Lalu dimanfaatkan menjadi kirbah. Dimanfaatkan menjadi suatu tempat untuk menyimpan sesuatu. Maka itu halal. Kenapa? Hakikatnya zatnya halal. Tapi yang namanya babi,
Babi itu sudah disebut oleh Allah dalam beberapa ayat Al-Quran. Diulang oleh Allah. Al-Baqarah 163 disebut itu babi. Al-An'am 145 disebut itu babi. Artinya apa? Allah mengulang. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir. Babi itu haram. Maka yang namanya haram disebut zatnya, berarti semuanya. Mau dipakai, mau diapain, tidak boleh. Berbeda dengan yang tidak diharamkan secara mutlak. Para ulama timbul perbedaan. Ustadz, gimana kalau kulit buaya? Ustadz, gimana kalau kulit ular? Sepanjang itu tidak dikonsumsi, halal. Dipakai untuk apa? Halal. Misal Ustadz, dipakai untuk sabuk, halal. Tapi maaf, Anda kira-kira beli nggak sabuknya? Beli Ustadz, berarti membeli yang haram. Proses jual belinya yang haram. Kulitnya nggak halal, nggak haram. Karena itu tidak mutlak binatang yang diharamkan. Maka ibu nangkep buaya, buayanya kemudian dikuliti, kulitnya dijadiin tas oleh sendiri, dimanfaatkan tas itu, halal. Sebagian ulama, jumhur ulama, halal. Seperti alkohol, kemudian alkohol itu diminum, haram. Tapi alkohol dipakai untuk apa? Campuran minyak wangi agar disemprot bisa, untuk lap tangan supaya tidak ada kuman, halal, tidak dikonsumsi dan tidak diperjualbelikan. Tapi Ustadz, gimana di ilmu kedokteran? Terpaksa mereka memperjualbelikan untuk kebaikan. Semoga dimaafkan oleh Allah, sesuatu yang terpaksa. Jadi di sini jangan dilihat secara keseluruhannya, boleh. Jadi harus dilihat poin per poinnya. Ibu ragu-ragu. Nah, ingat tadi dalil. Ragu-ragu itu berarti syubhat antara halal dan haram. Rasul perintah cuma satu, tinggalkan. Tetapi secara pribadi saya, meskipun itu halal, ngapain juga tas pakai kulit ular, kulit buaya, ngapain sabuk pakai kulit? Sudahlah, pakai yang bisa aja bisa kok. Yang halal masih banyak, kenapa Anda mencari yang haram? Tapi kan nggak dimakan. Betul nggak dimakan, halal. Tapi itu tergolong salah satu yang makruh, yang dibenci oleh Allah. Sesuatu yang haram pasti makruh, dibenci oleh Allah. Kalau makruh, sebaiknya tinggalkan. Sudah terjadi Ustadz, ya sudah, mohon ampun pada Allah. Bagaimana barangnya? Buang saja sudah. Rusak, buang. Beres insya Allah. Wallahu a'lam. Demikian. Ya, terima kasih Ustaz. Ada pertanyaan di Ustadz. Apabila kita belajar menuntut ilmu agama ini dari guru yang ternyata kemudian salah gitu, apakah kita juga ikut berdosa? Suara Ibu agak putus-putus, Ibu Afwan. Oh ya, saya ulangi Ustadz, apabila kita belajar untuk menuntut ilmu agama seperti yang Ustadz bilang tadi, tapi ternyata guru kita ini salah gitu, mungkin nggak ikut sunnah, apakah kita juga ikut berdosa Ustadz? Kalau kita terus mengikutinya, ya tentu berdosa. Apalagi nanti Anda menyebarkan yang bukan sunnah. Karena mutlak diperintahkan oleh Rasulullah, ikuti sunnah Rasul. Ikuti aku, dan Allah sendiri yang perintah, ikuti Rasul. Ali Imran surat 3 ayat 31. Allah bahkan berfirman, Qul, katakan, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian semua betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Siapa aku yang dimaksud? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas itu perintahnya. Ikuti Rasul. Jika kamu mengikuti Rasul, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mencintai kamu dan nanti Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Allah loh yang berjanji. Berarti mutlak wajib kita mentaati Rasul. Wallahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang jika kita mengikuti Rasul. Berarti yang namanya mengikuti Rasul apa? Mentaati Rasul. Anda mentaati Rasul, sesungguhnya Anda telah mentaati Allah. Surat An-Nisa, surat 4 ayat yang ke-80. Sahih Muslim, nomor hadis 1802. Itu dijelaskan di sana. An-Nisa ayat 80 dikatakan, mayyuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, sesungguhnya telah mentaati Allah. Berarti mutlak wajib mentaati Rasul. Adapun di Sahih Muslim nomor hadis 1802 dikatakan,
Man ata'ani faqad atallah. Siapa yang mentaati aku berarti telah mentaati Allah. Faqad asani wa man asani faqad asallah. Siapa yang mendurhakai aku berarti mendurhakai Allah. Anda sudah tahu guru ini mengajarkan nggak sesuai sunnah. Bahkan banyak amalan-amalan bid'ah. Kok Anda tetap belajar, mengamalkan? Berarti Anda tidak mengikuti Rasul. Sedangkan dalam amal jelas diperintahkan. Di hadis Muslim 1700 dan nomor 1701. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Man ahdatsa fi amrina hadza falaysa minni fahuwa raddun." Barang siapa yang mengada-adakan suatu amal dalam agamaku ini yang tidak ada perintah dan contoh dariku, tertolak. Man amila amalan falaysa min amruna hadza fahuwa raddun. Siapa yang beramal suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, tertolak. Ini jelas-jelas bukan dari Rasul, diajarkan Anda ikut. Ya tentu saja ikut dosa. Karena siapa yang mencontohkan suatu contoh yang buruk, baginya dosa yang diikutinya maupun yang mengikutinya. Barang siapa memberikan contoh yang baik, baginya dapat pahala, baik yang diikutinya maupun yang mengikutinya. An-Nisa surat 4 ayat 85. Silakan nanti bisa dilihat. Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibum minha. Siapa yang memberikan contoh, pengajaran, suatu contoh yang baik, perlindungan yang baik, niscaya dia memperoleh pahala daripadanya. Gimana kalau contohnya buruk? Contoh-contoh yang tidak sesuai sunnah Rasul. Wa man yashfa' syafa'atan sayyi'ah. Berarti telah memberi contoh-contoh yang buruk. Yakullahu kiflu minha. Dia mendapatkan bagian dosa dari perbuatannya itu. Jadi yang baik apa? Tinggalkan. Wallahu a'lam. Demikian. Ya, terima kasih Ustadz. Ada yang tanya agak di luar tema nih sebenarnya Ustadz. Silakan. Ustadz, mohon bertanya tentang dalil yang memperbolehkan memelihara anjing dan membersihkan najisnya tidak harus pakai pasir, bisa dengan air saja. Itu bagaimana? Apa bisa merubah pemikiran kami yang selama ini taunya harus menghilangkan najis dengan pasir? Saudaraku sekalian, yang namanya memelihara anjing bukan urusan menghilangkan najis dengan pasir, bukan. Allah tidak pernah perintahkan dengan pasir, dengan tanah yang ada. Lalu bagaimana kalau memelihara anjing? Tidak pernah Rasulullah membolehkan orang memelihara anjing. Sama sekali tidak pernah. Meskipun nanti dibersihkannya pakai macam-macam, bahkan najisnya dibersihkan dengan air, dengan tanah, dan yang lainnya. Tidak boleh. Anjing itu hanya boleh dipelihara dengan 3 alasan. Selain 3 ini haram, meskipun Anda membersihkan air liurnya dengan benda apapun. Maka yang mengutak-ngatik hukum berarti telah keluar daripada hukum Allah dan Rasulnya. Bagaimana Rasul bersabda? Ini hadis sahih riwayat Imam Muttafaqun alaih. Lihat Bulughul Maram, nomor hadis 1375. Bulughul Maram, nomor hadis 1375. Bab tentang buruan dan sembelihan. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ittakhadha kalban, barang siapa yang memelihara anjing. Ingat di sini, siapa saja yang memelihara anjing, tapi dikecualikan, illa, kecuali kalba masyiatin, anjing yang dipakai untuk menjaga ternak, au soidin, atau anjing yang dipakai untuk berburu, au zer'ain, atau anjing yang dipakai untuk menjaga kebun. Jadi bolehnya memelihara anjing cuma 3. Anjing untuk jaga ternak jika ternak Anda banyak. Anjing untuk berburu jika Anda tidak punya mata pencaharian kecuali dengan berburu. Anjing untuk menjaga tanam-tanaman, yaitu kebun jika Anda punya kebun yang luas. Maka Anda boleh memelihara anjing. Syaratnya anjing itu tidak dipelihara dielus-elus, dipeluk, dicium, masuk ke rumah. Tidak boleh.
Tetapi ini dipelihara untuk kebutuhan 3 tadi. Dan terus di luar. Nggak pernah di kandangan ke rumah. Lalu ada orang beralibi, Ustadz, rumah saya luas, supaya jaga kan ada kebunnya di halaman, maka saya taruh anjing. Cuman di garasi kok Ustadz, cuman di teras kok Ustadz, cuman dikurung kok Ustadz, atau kalau toh masuk bersih kok Ustadz. Apapun alasan Anda memelihara anjing tanpa 3 alasan syar'i ini, apa kata Rasulullah? Antuqisa min ajrihi kulli yaumin qiratun. Kalau tetap memelihara anjing, padahal bukan 3 anjing yang diperbolehkan tadi, maka pahala sodakohnya setiap hari dipotong 1 qirat. Anda pahala sodakoh belum tentu sebesar 1 qirat sehari. Dipotong 1 qirat pahala Anda. Gara-gara memelihara anjing. Jadi maaf saudara sekalian, jangan dilihat dibersihkan pakai apa, tapi dilihat dalil bahwa Rasul mengharamkan umatnya memelihara anjing. Apapun alasannya, kecuali cuma 3. Anjing menjaga ternak, anjing untuk berburu, anjing untuk menjaga kebun yang luas. Selain itu tidak boleh, apapun alasan Anda. Demikian, wallahu a'lam. Ya, terima kasih Ustadz. Ada pertanyaan lagi. Ustadz bilang zaman dulu sudah ada gadai. Nah sekarang kalau kita meminjam uang di pegadaian dengan memberikan agunan, apakah termasuk riba? Karena rupanya pinjam duit di pegadaian ini pakai agunan dan tentunya ada bunganya. Bagaimana itu Ustadz? Nah itu tadi. Bunga itu. Sama nggak dengan bank konvensional? Sama. Bedanya bank konvensional nggak pakai gade. Pakainya surat-surat. Di zaman Rasul ada gade? Ada. Rasul meminjam 3 sok gandum. 1 sok 3,5 liter. 3 sok 10,5 liter. Kepada seorang Yahudi. Gadenya apa? Baju besi. Ada seorang sahabat meminjam uang karena untuk kebutuhan. Nggak punya uang. Gadenya apa? Seekor onta. Nih gade kendaraan. Tetapi di zaman Rasul, gade itu hanya sekedar jaminan. Tidak susut, tidak berkurang. Dan tidak boleh dimanfaatkan. Nanti kembali minjemnya 1 juta, balikin 1 juta. Sini barang gadean saya. Minjem 10 juta, nih 10 juta. Sini bagian gadean saya. Sekarang bagaimana gadean? Gadean solusi untuk menyelesaikan masalah tanpa masalah. Di dunia Anda nggak punya masalah. Di hadapan Allah Anda riba. Siapa bilang tanpa masalah? Itulah manusia. Ngutak-katik hukum Allah seakan-akan syariat. Bahkan terpampang sekarang pegadaian syar'i. Ada? Ada. Caranya bagaimana? Anda minjam 10 juta, nih saya gadekan laptop saya, Anda 10 juta, nih saya gadekan emas saya, emas di sana dititipin, ada ongkos administrasi, karena titipan boleh. Tapi minjem 10 juta, ya baliknya 10 juta dong. Kenapa baliknya 10 juta 100 ribu? Kenapa baliknya 11 juta? Nah, kelebihan itulah riba. Maka gadenya menjadi batil. Jangan dilihat gadenya, tapi lihat prosesnya. Apakah betul-betul syar'i tanpa ada apapun kelebihan, atau Anda mengambil kelebihan. Jika mengambil kelebihan, maka kelebihan dari modal, dari pinjaman, itu namanya riba. Man jarra manfaatin fahuwa riba. Siapa yang mengambil suatu manfaat dari sesuatu yang dipinjam, kemudian mengembalikannya ada manfaat, maka itu namanya riba. Wallahu a'lam. Demikian. Terima kasih Ustadz. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana dengan orang yang hanya membaca terjemahan Al-Quran, tapi tidak berusaha belajar membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar? Apakah masih dapat pahala surga juga? Saudaraku seiman, sungguh saya heran dengan manusia. Kadang-kadang tidak pernah berusaha untuk masuk surga, sedangkan Anda begitu pontang-panting untuk dunia. Saya yakin Anda belajar ilmu dunia dengan bahasa yang diterjemahkan, dipelajari. Masa iya untuk menuju surga Anda tidak mau seperti itu? Mari kita berpikir, hidup kita hanya singkat.
Sesaat, sementara. Kenapa untuk dunia Anda pontang-panting? Kenapa untuk surga Anda kok biasa-biasa saja? Maka pertanyaannya bukan masalah apakah dapat pahala juga ataukah ini juga. Wallahu a'lam. Yang jelas pertanyaan, kenapa kok cuma baca terjemahan saja? Kenapa nggak berusaha belajar baca Quran? Itu pertanyaannya. Wallahu a'lam. Urusan Allah, terserah Allah. Setiap orang pasti akan dinilai oleh Allah tentang keikhlasannya. Tapi andai kata penanya ini, Ustadz saya mu'allaf. Saya baru lagi belajar Ustadz. Untuk belajar itu sulit. Dan saya harus meluangkan waktu. Dan belum ada orang yang mampu memberikan kepada saya petunjuk. Yakni membimbing saya untuk bisa membaca. Maka sementara saya belajar dengan membaca terjemahannya dulu Ustadz. Semoga dimaafkan. Semoga dimaafkan. Ada proses. Tapi kalau tanpa pernah proses dan seterusnya begitu terus, Allah yang maha tahu nanti. Allah yang maha tahu. Subhanallah. Saudara sekalian, Al-Quran itu apa sih sesungguhnya? Coba dibuka surat 24, ayatnya ayat yang ke-1, ayat pertama. Allah katakan apa di situ? Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinat la'allakum tadhakkarun. Al-Quran itu adalah surat dari Allah. Kami turunkan dan kami wajibkan menjalankan hukumnya. Maka diturunkanlah Al-Quran itu ayat-ayat yang sangat jelas supaya kamu selalu mengingat. Maaf saudara sekalian, Anda hambanya Allah kan? Dikasih surat oleh Allah. Quran itu surat loh. Inilah yang mengatakan suratun. Al-Quran itu surat dari Allah. Masa Anda dikasih surat Allah nggak mau dibaca? Subhanallah. Cobalah kita berpikir ke sana deh. Malu dong kita. Anda dikasih surat oleh kekasih Anda bolak-balik dibaca. Anda dikasih surat teguran sekalipun dari atasan Anda baca. Kenapa dikasih surat oleh Allah Anda nggak baca? Tapi kan baca terjemahannya. Bukan itu, bukan surat. Terjemahan itu bukan surat. Yang namanya surat Allah itu bahasa Arab. Baca dalam bahasa Arab. Adapun terjemahan wajib kita baca untuk mengetahui artinya sekurang-kurangnya. Jadi jangan sampai Quran nanti menuntut kita, saudara sekalian. Quran bisa jadi menuntut kita nanti di yaumil akhir. Kalau kita tidak sungguh-sungguh dengan Al-Quran. Jadi saya sarankan kepada penanya, siapapun yang bertanya, jangan hanya membaca terjemahan. Belajarlah untuk selalu berusaha membaca Al-Quran. Jika belum mampu, bismillah. Allah akan melihat kemampuan Anda. Dan Allah akan melihat kesungguhan Anda. Sudah sungguh-sungguh, gak mampu juga, masih jelek, terbata-bata. Allah maha tahu. Tapi kalau tanpa ada usaha, terjemahan terus, Anda puas dengan itu, berarti Anda tidak pernah usaha. Itu pun Allah maha tahu. Wallahu a'lam. Semoga jelas untuk yang bertanya. Dan kemudian, Assalamualaikum Ustadz, apabila kita di rumah ada alat musik piano, apakah haram apabila kita jual atau dimusnahkan saja, misalnya dibakar? Saya yakin mungkin kita berpikir, waduh piano mungkin kalau harganya cuma 1 juta 2 juta udah beres. Tapi kalau harganya sekian, maka para ulama sebetulnya telah sepakat, terutama yang betul-betul mengharamkan. Dan 4 imam, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Asy-Syafi'i, yang dipakai oleh mazhabnya orang Indonesia, Imam Ahmad bin Hambal. Ini semua imam 4 ini haram, telah mengharamkan semua alat musik, kecuali rebana dan sejenisnya. Adapun ada salah satu murid, yaitu orang yang bermazhab Imam Asy-Syafi'i, Ibnu Hazm namanya. Satu-satunya dari imam, dari mazhab Imam Asy-Syafi'i yang membolehkan bahwa musik itu halal, Ibnu Hazm. Musik menjadi halal. Gitar, segalanya halal. Yang penting tidak melalaikan. Silakan pendapat itu, tapi tidak berdasarkan dalil. Jumhur ulama, mayoritas telah mengharamkan. Apa-apa yang haram, maka dijual belinya haram. Apa-apa yang haram, dijual belinya haram. Meskipun menggiurkan. Dalil ini merujuk kepada sebuah hadis. Ibu bisa lihat hadisnya. Nomor 806 Bulughul Maram. Di situ babnya adalah bab tentang jual beli.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan ketika mengumumkan ini, beliau di Mekah dan saat itu baru terjadi penaklukan kota Mekah. Rasul sudah mengumumkan tentang jual beli yang haram dan mutlak diharamkan. Betul-betul Rasul haramkan. Meskipun yang dapat pengumuman adalah itu orang Islam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa betul-betul menyatakan. Maaf, saya tadi berapa saya katakan 805 kalau tidak salah. Bab syarat jual beli hadis nomor 2. Antara 86 atau 805 saya khilaf. Tapi intinya di dalam hadis tersebut begini. Innallaha wa rasulahu haraman bai'al khamr. Allah dan Rasulnya telah mengharamkan jual beli khamr. Apapun alasannya. Menjual beli khamr. Meskipun itu dia tidak minum. Wal maita, dan jual beli bangkai. Wal khinzir, jual beli babi. Wal ansnam, dan jual beli asnam itu berhala, patung. Apapun bentuk patungnya. Haram. Bagaimana dengan lemak bangkai? Ada seorang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau lemak bangkai? Itu kita pakai untuk melabur, untuk melapis perahu, untuk menyamak kulit, untuk penerangan. Apakah itu haram? Haram. Dahulu orang Yahudi dilaknat oleh Allah. Kenapa? Karena dia sudah diharamkan bangkai, tapi diambil lemaknya, dijual lemaknya, dimakan duitnya. Haram. Berarti segala sesuatu yang haram, haram diperjualbelikan. Alat musyrik Anda meyakini haram, haram diperjualbelikan. Bagaimana? Rusak saja. Sudah, nggak usah takut. Sayang Ustadz puluhan juta. Silakan Anda lebih sayang mana. Terdapat dari jual itu 10 juta, kemudian Anda nikmati. Kecuali Anda jual, duitnya bukan untuk Anda. Itu duit haram, itu duit riba. Keluarkan semua duitnya untuk fasilitas umum. Perbaikan sarana, jalan, dan seterusnya, boleh karena Anda tidak memanfaatkan. Tapi kalau itu dijual kepada orang yang Islam, nanti orang itu pakai alat musik itu. Berarti Anda membantu seseorang berlaku maksiat dengan melanggar larangan Rasul. Kan jadi madorot lagi, udah musnahin. Itu yang paling gampang. Gak usah pikir tentang duit, gak ada apa-apanya. Di akhirat gak laku duit kita demi Allah. Yang laku adalah ketaatan kita. Kalau kita berpikir akhirat seperti itu. Tapi kalau kita pikirannya dunia, kata-kata saya banyak ditentang. Wah, Ustadz ngomongnya akhirat dulu. Demi Allah, saya selalu bicara akhirat. Dan saya akan sedikit bicara tentang dunia. Karena dunia kita cuma sesaat. Jika dibandingkan akhirat, 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun kita di dunia. Jika umur saya 100 tahun, saya cuma hidup sekitar 1 jam. Sementara saya berjuta-juta tahun di akhirat. Maka saya lebih sibuk dunia, Anda salah. Saya akan menyibukkan dengan bicara akhirat. Karena memang orang beriman tujuan utamanya akhirat. Biar orang mencibir, biar orang mengatakan itu hanya akhirat saja. Nggak ada masalah. Nggak usah takut terhadap celaan orang yang mencela. Yang penting saya punya prinsip, kita punya prinsip, dan kita punya tujuan akhir. Tujuan akhir kita saya yakin sama. Surga. Wallahu a'lam. Demikian. Ya. Terima kasih Ustadz. Afwan Ustadz masih bisa berapa pertanyaan lagi? Masih bisa berapa pertanyaan lagi Ustadz? Seberapa sekarang? Mungkin 2-3 pertanyaan deh Umu, saya beri kesempatan Afwan. 3 persiapan pertanyaan. Menjelang asar. Ya. 3 pertanyaan. Ya. Oke. Ini ada bertanya Ustadz, bagaimana caranya bisa punya rumah sendiri dan tidak ngontrak? Karena di zaman sekarang ini harus kredit ada riba, pinjam uang di bank ada riba. Bagaimana cara yang syar'i biar bisa punya rumah sendiri walaupun kecil? Syukran atas pencerahannya. Caranya kumpulkan uang. Carilah pinjaman kepada orang-orang yang mengerti ilmu agama. Atau beli kepada mereka dengan cara dicicil tapi tidak dengan bunga. Tetapi harga yang dinaikkan yang telah dibeli oleh orang yang bersangkutan. Bisa. Contoh, saya mau beli rumah. Saya punya uang cuma 200 juta. Saya pengen beli rumah harganya 500 juta. Saya datangi saudara saya datangi orang-orang yang memiliki ilmu agama. Tolong dong belikan rumah untuk saya tuh harganya 500 juta. Kamu bayarin, saya kasih DP 200 juta, saya nyicil nanti tiap bulan sekian kemampuannya. Silakan kamu jual berapa kepada saya.
Saya jual 600 juta ya, boleh. Saya jual 700 juta ya, boleh. Tapi saya cicil ya selama 5 tahun, silakan. Dijual kepada saya 700 juta. Saya cicil, tadi DP-nya sudah 200 juta. 500 juta sisa saya cicil setiap bulan berapa kemampuan saya. Yang penting lunas selama 5 juta. Halal. Halal. Kenapa? Karena dia tidak menentukan bunga kepada saya. Dia menjual barang kepada saya. Barangnya telah dinaikkan. Apa bedanya? Anda beli motor. Jangan motor deh. Anda beli makanan, beras di pasar. Beli di pasar beras 10 kilo, 100 kilogram, satu karung. Sekilonya 10.000. Setelah Anda bawa sampai rumah, di rumah Anda buka, Anda kiloin 1 kilo, 1 kilo. Anda kiloin 5 kilo, 5 kilo. Per kilo Anda naikin jadi 12.000. Yang tadinya 50.000 Anda beli jadi 60.000. Apa bedanya? Halal. Halal. Jadi cara jual beli seperti itu dalam Islam halal. Siapa yang meminjamin Ustaz? Ya sudah, Anda bersabar. Demi Allah, tidak ada kewajiban kita punya rumah di dunia. Tapi wajib kita punya rumah di surga. Luntang-lantung di dunia, ngontrak. Sudahlah, misal mohon maaf, Anda jadi kontraktor nggak apa-apa di dunia, nggak hina. Maksudnya apa Ustaz jadi kontraktor? Ya pindah-pindah kontrakan. Ngontrak aja nggak apa-apa lah. Kontraktor ngontrak rumah sendiri. Dengan duit sendiri. Bismillah. Pindah-pindah rumah, nggak ada masalah. Anda tidak punya rumah, nggak ada masalah. Tapi miliki rumah di surga. Gimana cara memiliki rumah di surga? Jangan tinggalkan sholat sunnah yang Rasul ajarkan kepada kita. Apa itu? 12 rakaat rawatib tiap hari. 4 robab sebelum duhur, 2 sesudah duhur, 4 sesudah maghrib, 2 sesudah maghrib. Ustaz. Afwan, Ustaz, freeze. Afwan, mohon maaf para jamaah, Ustadz Ahmad Susilo kayaknya sepertinya ada gangguan sinyal. Mari kita tunggu bersama-sama. Ya, alhamdulillah Ustadz sudah bisa masuk lagi. Afwan Ustadz, videonya masih belum jalan. Afan, Ibu, sepertinya ada gangguan ya? Ya, nggak apa-apa. Alhamdulillah Sudah bisa kontak masuk kembali? kembali. Ya, silakan Ustadz Baik, baik. lanjutkan. Ya, Ibu, intinya begini. Milikilah rumah di surga. Dengan cara apa? Silakan nanti kita bisa lihat di kitab Bulughul Maram di nomor hadis 382. Sholat rawatib jangan ditinggal. 12 rakaat. Bagaimana kalau cuma 10? Boleh. Tapi insya Allah itu salah satu kunci masuk surga. Jangan abaikan. Insya Allah jangan abaikan. Gak apa-apa lah gak punya rumah di dunia. Kalau toh tadi seperti kredit yang saya uraikan. Bismillah. Semoga penanya yang belum memiliki rumah di dunia, kelak diberikan oleh Allah rumah di surga. Silakan nanti buka di kitab Bulughul Maram di nomor hadis 382. Di situ dikatakan, dari 381 kalau mau dibaca, siapa yang mendirikan 12 rakaat gak pernah ditinggal, maka dibuatkan baginya rumah di surga. Subhanallah, rumah di surga, saudara sekalian.
Allahu Akbar. Siapa yang tidak mau coba? Apa itu 12 itu di nomor 382-nya? 4 sebelum duhur, 2 sesudahnya, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 2 sebelum sholat subuh. Demikian, semoga penanya dan kita semua insya Allah bisa mendapatkan rumah di surga. Amin ya rabbal alamin. Silakan, 2 Ya, pertanyaan lagi Ibu ya, berikutnya. pertanyaan kedua terakhir Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Kadang Ustadz tempat kita belajar ada pendapat yang saya kurang sependapat. Misalnya berkorban secara urunan itu sah. Tapi saya tetap berkorban satu kambing dalam keluarga. Memang berkorban secara urunan sah. Kalau urunan itu ada batas maksimal. Seperti sapi 7 orang, urunan kan? Kambing, nggak boleh urunan 1 orang. Tapi diperuntukkan seluruh keluarga boleh. Onta bersarikat 7 orang, halal sah. Dan itu memang sesuai dengan aturan. Boleh. Dalilnya jelas. Dalilnya sah, sahih. Coba dibuka Ibu, hadis nomor 1398. Bulughul Maram. Kalau sudah ada ketetapan boleh urunan, ya boleh. Jangan kemudian kita mengatakan tidak boleh. Urunan yang dimaksud bersarikat di jumlah yang telah ditentukan. Itu namanya urunan. Maksimalnya segitu. Di situ Jabir mengatakan di perjanjian Hudaybiyah, kami berkurban, menyembelih seekor kurban, yaitu seekor sapi untuk 7 orang, seekor onta untuk 7 orang. Boleh, nggak ada masalah. Jadi maksimalnya urunan kalau sapi 7 orang, maksimalnya urunan kalau onta 7 orang. Boleh, dalilnya sahih, jelas, boleh, maka diperbolehkan. Gimana kalau onta sendiri? Bagus. Gimana onta berlima? Boleh. Tapi nggak boleh lebih dari itu, berlapan, nggak boleh, jumlahnya sudah ditentukan. Tapi kalau urunan, ada 10 orang, yuk urunan 1 kambing, masing-masing 300.000, sehingga 3 juta 1 kambing. Nah yang seperti ini tidak benar, karena nggak ada dalilnya. Demikian, wallahu a'lam. Ya, yang perhatian terakhir ya Ustadz ya. Silakan. Jika fikih adalah hasil ijtihad para ulama, berarti hasilnya bisa berbeda-beda. Sebagai orang awam, bagaimana cara terbaik untuk memilih dalil untuk kita supaya kita selamat, Ustadz? Nggak berguru dengan guru yang salah gitu. Baik. Cobalah lihat guru itu menyampaikan dalilnya apa. Dan kira-kira guru itu mempertahankan dirinya sendiri atau senantiasa memberikan komparasi. Contoh. Betul, nggak ada di zaman Rasulullah ilmu fikih itu nggak ada. Fikih itu pemahaman, hasil pemahaman. Makanya ulama 4 mazhab, Imam Abu Hanifah, Malik bin Anas, Asy-Syafi'i, Muhammad bin Hanbal, ini memiliki pemahaman yang berbeda. Contoh, maaf, yang paling sederhana, dalam hal kunut. 3 imam, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Ahmad bin Hanbal, mutlak ketiga-tiganya mengatakan bid'ah. Nggak ada kunut subuh. Kecuali kunut nazilah. Kapan saja, bukan hanya di sholat subuh. Rasul pernah melakukan selama 1 bulan penuh. Adapun kunut subuh, hanya 1 imam yang mengatakan sunnah, Imam Syafi'i. Beliau mengatakan sunnah. Di dalam kitab beliau mengatakan kunut subuh itu sunnah. Berdasarkan dalil. Dalilnya juga dari Rasul. Tapi setelah diselidiki, ternyata Rasulullah, Anas bin Malik yang mengatakan bahwa adapun kunut Rasulullah di waktu subuh, qanit tetap kunut. Itu yang dimaksud kunut di situ para ulama sepakat. Bukan kunut membaca doa kunut, tapi memanjangkan bacaan sholat. Dan selama sholat subuh begitu. Makanya dipendekkan rokaatnya, dipanjangkan bacaannya. Adapun dalilnya telah jelas bahwasanya kunut subuh itu bid'ah. Karena Rasul, sahabat Abu Bakar, Umar tidak pernah kunut subuh setelah Rasul dilarang. Nah inilah dengan dalil itu. Maka Bapak Ibu mau mana? Saya ikut pendapat Imam Syafi'i. Wajib Anda belajar ilmu dulu. Saya ikut pendapat yang lain. Wajib yang kunut wajib mengetahui dalil makna kunutnya dan apa itu kunut, dan yang tidak kunut wajib. Kenapa tidak kunut? Wajib, masing-masing punya ilmu sehingga mengamalkannya dengan mudah. Ada orang sholat jenazah, Allahu Akbar takbir. Satu sisi disebutkan oleh Rasul takbir 4 kali. Jabir mengatakan, Abdullah bin Mas'ud mengatakan takbir 4 kali. Berbeda para ulama.
Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan Allahu Akbar itu hanya pertama, Allahu Akbar. Takbir kedua tetap begini, Allahu Akbar. Tapi Imam Syafi'i mengatakan tiap takbir mengangkat tangan, Allahu Akbar. Takbir pertama baca Fatihah, takbir lagi baca salawat, takbir ketiga, keempat baca doa, lalu salam. Yang rajih salam menurut Imam Ahmad Hanbal cuma ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Sementara Imam Syafi'i seperti sholat yang lain, salam itu dua, ke kanan dan ke kiri. Ini namanya apa? Ini namanya ijtihad para ulama. Ini namanya ilmu fikih yang dipahami para ulama. Anda mau yang mana? Yang takbir mengangkat atau cukup yang pertama? Cukup salam sekali ke kanan? Silakan, tapi wajib punya ilmu. Maka tadi, Anda pengen dunia wajib dengan ilmu, Anda pengen akhirat wajib dengan ilmu, Anda pengen dunia dan akhirat wajib dengan ilmu. Anda belajar, cari di googling, gampang sekali sekarang. Wahai Google, saya pengen tahu dalil. Mana yang lebih rajih pendapat imam-imam tentang kunut. Muncul itu nanti semua imam ngomong. Bisa asal kita rajin dan cari. Dan banyak orang yang nulis yang belum tentu dengan dalil. Carilah setiap Anda pengen mencari sesuatu yang di situ disebutkan dalil. Situ itu enak. Nanti setiap dalil keluar, hati kita tenang. Oh, ini ada dalilnya begini. Saya kunut bismillah karena saya meyakini dalilnya sahih. Bismillah saya kunut. Saya nggak kunut karena saya meyakini dalil tentang kunut itu tidak sahih. Dan ini bidah, bismillah saya tinggal kunut. Sudah yakini. Masing-masing punya keyakinan. Jangan ribut, jangan gontok-gontokan, jangan bermusuhan. Yang ada sekarang, masing-masing nggak belajar ilmu, mempertahankan ilmunya, kata gurunya, ribut, beda pendapat, gontok-gontokan. Ini kenapa? Karena umat Islam pada malas belajar mencari ilmu agama. Semoga Allah berikan kepada kita kesungguhan, keseriusan dalam belajar ilmu agama. Subhanallah, dengan adanya pandemi, meskipun sudah mulai berangsur-angsur pulih, masih tetap banyak kegiatan ilmu agama melalui online. Pelajari, ikuti. Siapapun Anda boleh ikuti. Tapi lihat, semuanya apakah berdasarkan dalil atau tidak. Apa itu dalil? Al-Quran, Al-Hadis. Karena seperti itulah Allah memerintahkan dan Rasul perintahkan. Wallahu a'lam. Demikian saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, kepada para jamaah yaitu Overseas Mengaji yang telah menyelenggarakan kajian kita pada siang hari ini, semoga membawa manfaat dan hikmah. Yang benar semuanya datang dari Allah dan Rasulnya. Yang salah saya yang menyampaikan yang penuh kekurangan. Kita manusia yang penuh kekhilafan. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Baik, mari saudaraku seiman, Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan untuk semuanya, para jamaah dan para pengurus. Saya mohon pamit, Ibu. Ya, silakan Ustadz. Jazakumullah khairan. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, terima kasih atas kajian hari ini Ustadz. Semoga dengan keterangan Ustadz dan penyampaian Ustadz tadi, kita bisa semangat untuk mencari ilmu agar kita semua selamat di zaman fitnah ini. Jazakumullah khair, barakallahu fiik atas partisipasi jamaah sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf pula pada jamaah yang pertanyaannya belum bisa saya bacakan. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada kajian yang akan datang. Info kajian akan kami posting pada media sosial kami, Majelis Taklim Overseas Mengaji, di Facebook, Twitter, Instagram, dan Telegram. Silahkan follow kami jika Anda berkenan. Terima kasih pada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kajian pada hari ini. Taqabbalallahu minna wa minkum. Saya selaku host dari Majelis Taklim Overseas Mengaji, izin mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.